Sementara itu, Komisi Yudisial melalui juru bicaranya akan memprioritaskan penanganan kasus yang dialami Tom Lembong dan fokus pada hakim yang memvonis Lembong 4,5 tahun penjara. Selain itu, Komisi Yudisial juga telah menganalisis putusan dalam sidang kasus Tom Lembong tersebut. Kita prioritaskan ya, artinya memang ini mesti rasa keadilan banyak orang sehingga kita coba prioritaskan. Bukan kemudian yang lain tidak kita layani, tapi coba kita karena mungkin juga sampai presiden ya kita apresiasi presiden memberikan abolisi ya, tapi itu kewenangan presiden. Kita kaya fokus kepada hakimnya. Ada apa di balik putusan itu yang kemudian coba kita gali. Tadi disampaikan bahwa putusannya itu 1000 lembar. Memang kaya tidak berwenang untuk menganalisis putusan, tapi kaya akan membaca putusan itu dan itu menjadi pintu masuk jika dianggap putusan dari runut sistematikanya dan argumentasinya ada yang tidak wajar, disitulah kita bisa masuk. Sebelumnya, Tom Lembong melaporkan majelis hakim perkaranya ke Mahkamah Agung. Laporan dilayangkan karena majelis hakim kasus Tom Lembong dinilai memiliki dampak buruk. Kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musyafi, resmi melaporkan majelis hakim yang memutus perkara kliennya di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Zaid menyebutkan perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tak ada orang lain yang merasa perlakuan serupa. Laporan kepada Mahkamah Agung juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air. Laporan ini diharapkan bisa mengubah cara aparat penegak hukum menangani kasus-kasus serupa nantinya. Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan langkah konkret atas laporan terhadap majelis hakim yang menangani sidang kliennya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kejagung memastikan red notice Riza Khalid masih diproses. Namun demikian, Kabuspenkum Kejagung memastikan Riza Khalid masuk DPO pekan ini. Sementara yang 5 kendaraan itu, yang lain sedang kami cari juga. Yang 5 ini nilainya sudah ada belum, Pak? Taksasinya belum ada, belum dapat kita. Ada sejumlah uang hasil juga nilainya kecil, nggak seberapa. Tapi nanti tetap nanti dilakukan penyitaan terkait tertentu sedang proses, tinggal kita tunggu aja. Kalau DPO terkait dengan MRC, insya Allah di minggu ini akan ditetapkan DPO-nya. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Momen itu terjadi saat upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Wapres Gibran yang baru tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya, seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru langsung menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kasau Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono, dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda dengan perlakuan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran pemerintah, dari menteri termasuk AHY, para kepala staf TNI, serta para pejabat lainnya. Kejadian ini memicu tanda tanya. Apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara tersebut hingga memunculkan isu keretakan di antara keduanya? Pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya meminta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Meski tim penyidik belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda.
Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arif Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9 ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap. Nah sekarang dipanggil lagi, justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus 2020. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Anyus melaporkan. Pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo memastikan akan menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 21 Agustus mendatang. Sementara pengacara Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menyerahkan seluruhnya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tidak ada hal lain selain soal teknis ya, ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang hari Kamis tanggal 21 Agustus ya. Itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu, enggak ya gitu. Saya menghormati daripada terlalu panjang. Kan saya kira kemarin Pak Jokowi juga sempat mundur dan malah sempat diperiksa di Solo gitu ya. Tapi ya udahlah, enggak apa. Karena beliau waktu lagi agak sakit gitu, kami tapi karena saya sehat, insya Allah saya datang nanti pada pemeriksaan minggu depan yang mungkin sekitar tanggal 21. Itu aja Mas. Jadi ini benar-benar murni teknis soal jadwal dan soal karena kita lagi memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kami mempercayai bahwa memang laporan tersebut berdasar dan telah memenuhi unsur. Nah, tapi kembali lagi karena ini kami sudah mempercayai proses hukum untuk berjalan dan meyakini bahwa para penyidik di Polda Metro Jaya juga sangat profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami tentunya harus menunggu. Walaupun ya tentunya kembali lagi sudah cukup lama menurut kami sendiri. Namun kami mengerti bahwa banyak sekali saksi yang harus diperiksa dan tentunya dalam proses ada yang melakukan penundaan dan sebagaimana yang tadi kita dengar juga bersama. Jadi itu adalah proses-proses yang memang harus dilewati. Jadi ya kami sifatnya masih menunggu dan mempercayai para penyidik di Polda Metro Jaya, Mas. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta pada Senin pagi. Lembong datang bersama tim kuasa hukumnya. Hari ini apa agendanya nih Pak Tom? Kedatangan Tom Lembong ke Komisi Yudisial untuk menjelaskan laporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Tom mengaku kehadirannya tidak hanya sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, tetapi juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan demi kebaikan bersama. Hadir pagi ini untuk menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya, supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Ini
peluang untuk membenahi.